Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat ampuh semuanya. Kali ini kita masih membahas in-passing ya, tentang aspek penetapan pemberian in-passing, pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat untuk guru bukan ASN madrasah, di mana ada 3 aspek yang harus ditetapkan atau 3 aspek yang harus ditentukan nilainya untuk mendapatkan angka kredit. Angka kredit ini gunanya untuk mengetahui nilai sahabat masuk ke dalam nilai berapa dan nanti masuk ke golongan berapa, jabatannya apa, dan pangkatnya apa. Maka harus dinilai dulu. Bagaimana cara penilaiannya atau bagaimana penjelasannya, sahabat simak baik-baik ya. Pertama, tentang kualifikasi akademik pendidikan terakhir, yaitu di sini sudah ada tabelnya sesuai dengan SK Dirjen Pendis 411 tahun 2023. Kalau S1 atau D4 itu angka kreditnya sudah dapat 100. Kalau S2 angka kreditnya 150. Kalau S2-nya tidak linear dengan sertifikat pendidik, maka dapatnya 10 ditambah 100 ya. Berarti 110. Kalau S3 linear dengan sertifikat pendidik 200. Kalau S3 tidak linear dengan sertifikat pendidik 15. Kita lihat nanti di penjelasan berikutnya. Nah, kemudian masa kerja. Masa kerja, penghitungan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan aparatur sipil negara paling sedikit 2 tahun. Diperhitungkan sebesar 15% dari hasil perhitungan norma angka kredit pembelajaran atau pembimbingan dengan ketentuan masa kerja sampai dengan tahun 2012 menggunakan indeks 7,628 setiap semester dikalikan masa kerja. Kemudian masa kerja yang mulai tahun 2013 sampai ke sini menggunakan indeks 5,25 setiap semester dikalikan masa kerja. Nah, maka rumusan untuk menghitung masa kerja adalah jumlah tahun kali indeks kali 2 kali 15%. Ini perhitungan untuk menetapkan masa kerja. Kemudian angka sertifikat pendidik. Nah, setiap sertifikat pendidik ini diberikan angka 2. Nah, ini tadi yang penilaian angka kredit ijazah ya. Kalau linear 100 S1, kalau linear S2 150, langsung total dapat 150. Kalau tidak linear S2-nya dapat 100 tambah 10 sama dengan 110. S3 linear dengan serdik 200. S3 tidak linear, S2-nya linear 150 tambah 15 tambah jadi 165. Kalau S3 tidak linear, S2 tidak linear cuma dapat 100 tambah 25, totalnya 125 angka kreditnya. Tentu sahabat ini akan masih bingung kalau belum ada contohnya. Kita akan berikan contohnya. Nah, ini adalah angka kredit kumulatif ya. Nanti sahabat angka kreditnya dapat berapa, nanti akan masuk ke 2 golongan ini, golongan ahli pertama dan golongan guru ahli muda ya. Secara matematis, sahabat sudah dapat S1, sudah dapat nilai 100, ditambah sertifikat pendidik sudah dapat nilai 2, 102. Itu otomatis sahabat sudah masuk ke angka kredit ini tanpa menghitung masa kerja sebenarnya ya sahabat semuanya. Tapi masa kerja patut diperhitungkan supaya akannya dapat berapa. Nah, kalau seperti itu maka nanti sahabat dapatnya penata muda golongan 3A. Nah, ini ada penata muda tingkat 1 golongan 3B. Kemudian penata 3C. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Walaupun sahabat bukan orang yang akan menghitung, kita juga wajib tahu cara penghitungannya bagaimana. Di sini saya sudah berikan contohnya. Ini adalah rumus-rumus tadi ya. Sahabat bisa lihat. Rumus untuk menghitung angka kredit kumulatif adalah AK ijazah tambah AK serdik tambah AK masa kerja. Rumus AK masa kerja adalah 15% kali perhitungan masa kerja. Rumus perhitungan masa kerja jumlah tahun kali indeks kali 2. Nah, contohnya bagaimana? Oke, di sini. Sahabat, di sini kita memiliki sebuah kasus atau guru yang akan setarakan jabatan fungsionalnya. Di sini ada Pak Ahmad, guru MTSA, mulai mengajar tahun 1997 dan baru berkualifikasi S1 atau D4 tahun 2000. Nah, pada tahun 2023 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru. Ini sudah pasti Pak Ahmad sudah serdik ya. Nah, TMT atau masa kerja yang dihitung adalah masa kerja yang sudah S1. Berarti dari tahun 2000 sampai 2023. Secara total masa kerjanya adalah 23
tahun, tapi kita harus menghitung angka kredit masa kerjanya berapa. Ini adalah perhitungannya. Nah, sahabat, di sini angka kredit ijazahnya 100 karena S1 ya, dan linear tentunya. Kemudian angka kredit sertifikat pendidiknya 2. Kemudian angka kredit masa kerja, karena di sini ada di tahun 2000, berarti di bawah 2012, maka ada dua perhitungan ya sahabat. Ini saya sudah membuat dua perhitungan. Perhitungan pertama yaitu sebelum tahun 2013 ya, atau sampai 2012, di mana mulainya dari 8 Juli 2000 sampai dengan Desember 2012, maka ini terdapat 12 tahun 6 bulan. Kalau dikalikan 2, karena ngitungnya semester, maka sama dengan 24 tambah 1 semester, jadi 25 semester. Maka perhitungan angka kreditnya menggunakan indeks 7,628. Berarti 25 kali 7,628 sama dengan 190,700. Itu perhitungan masa kerja pertama, karena di sini ada dua perhitungannya ya. Perhitungannya kedua yaitu perhitungan B, di mana masa kerja dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Dari Januari 2013 sampai 31 Juli 2023. Terhitung 10 tahun 6 bulan atau 21 semester. Maka 21 semester dikali indeksnya adalah 5,25 sama dengan 110,250. Nah, perhitungan ini kemudian kita kumulatifkan, maka angka kredit masa kerjanya 15% dikali dalam kurung A tambah B ini tambah B ini, maka 15% kali 190,700 ditambah 110,2500 sama dengan 15%-nya dirubah menjadi desimal jadi 0,15 dikali 300,950 sama dengan 45,143. Nah, maka jumlah angka kredit yang didapat Pak Ahmad adalah 100 dari angka ijazah tambah 2 dari serdik, kemudian 45,143 dari angka kredit masa kerja. Jadi yang didapatkan oleh Pak Ahmad angka kredit kumulatifnya adalah 147,143. Karena rentangnya ada di 147,143, dengan demikian Pak Ahmad diberi kesetaraan sebagai guru ahli pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A dengan masa kerja 0 tahun ya sahabat semuanya. Dinolkan semua karena disetarakan semuanya sudah dinilai jadi 0 tahun semua. Nah, ini berarti golongannya 3A. Golongan 3A gajinya berapa? Sahabat bisa melihat gaji PNS di video saya sebelumnya ya, tentang golongan 3A. Ini setara gajinya. Jadi nanti sertifikasinya atau TPG-nya tidak mendapatkan 1,5 juta lagi, tapi disetarakan dapat sesuai dengan golongan 3A. Nah, ini adalah contoh kasus pertama, cara menghitung penetapan angka kredit kumulatifnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat semuanya. Lalu bagaimana dengan kasus yang cuma memiliki masa kerja di atas 2013? Nah, ini saya kasih contoh yang berikutnya. Contoh ada Ibu Soleha SPDI guru MIB mulai mengajar tahun 2010 dan baru berkualifikasi S1 D4 tahun 2014. Pada tahun 2023 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini cuma ada satu masa kerja penghitungannya. Jadi ini lebih mudah. Dari Juli 2014 sampai 31 Juli 2023 sama dengan 9 tahun 0 bulan. Maka disemesterkan ada 9 kali 2 sama dengan 18 semester. Kemudian penghitungan angka masa kerjanya 18 kali 5,25 hanya menggunakan indeks di atas 2013 yaitu 5,25 sama dengan 94,5. Maka angka kredit masa kerjanya seperti ini. 15% dikali 94,5 sama dengan 14,175. Maka jumlah angka kredit yang didapatkan Ibu Soleha adalah 100 tambah 2 tambah 14,175 sama dengan 116,175. Ini juga Ibu Soleha dikategorikan atau disetarakan, diberi kesetaraan sebagai guru ahli pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A dengan masa kerja 0 tahun. Sama dengan Pak Ahmad tadi ya, karena rentannya masih di antara angka 100 sampai 150 ya sahabat semuanya.
Nah, demikianlah sistematika penghitungan penetapan aspek pemberian kesetaraan. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat silahkan klik like. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau video ini bermanfaat silahkan share ke sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua dapat mengikuti usulan in-passing kemenang tahun 2023 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.